Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah memasuki tahun ajaran baru, yang mana bersamaan juga dengan masa atau era pandemi. Tapi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menghindari, karena seperti yang pernah saya ungkapkan, masalah itu jangan dihindari, tapi dihadapi supaya kita bisa beradaptasi. Nah, ini karena ini sudah berlangsung, kita mau tidak mau ya harus kita berdampingan dengan COVID-19 ini. Khususnya terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah, guru, orang tua, bahkan juga pemerintah sekarang sedang menghadapi PR yang berat. Harus memeras otak untuk menghadapi era pandemi ini, karena Indonesia sangat luas dan beragam kondisi di setiap daerah dan tidak bisa disamakan. Baru-baru ini Kemendikbud juga telah menerbitkan SK Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini. Mungkin kalau perguruan tinggi, masalah pembelajaran di era pandemi tidak terlalu mengalami kendala, karena sebelum era pandemi di beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang sudah siap, sudah mapan, mereka telah menerapkan sistem pembelajaran daring atau LMS atau e-learning, sehingga ketika menghadapi era pandemi ini, mereka sudah siap dengan fasilitas itu. Nah, yang menjadi PR besar yaitu di tingkat sekolah, mulai PAUD, TK, SD MI, SMP MTS, dan SMA Aliyah dan SMK. Nah, ini yang menjadi PR besar. Mungkin di beberapa tempat, khususnya perkotaan, hal ini tidak mengalami kendala yang sangat berat, tapi khususnya daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil, nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Saran saya untuk beberapa pihak, khususnya satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah, yang pertama, berani mengembangkan kurikulum khusus era COVID-19 ini. Nah, kurikulum yang sebelumnya itu kondisi normal, sekarang kondisi new normal dengan proses pembelajaran yang berbeda. Nah, karena kondisi yang berbeda, sehingga kurikulum yang diterapkan pun seharusnya juga dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi saat ini. Prinsipnya, sekolah berani mengembangkan kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan daerah masing-masing sekolah, karena sebaik-baik kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat sekitar. Yang kedua, pengembangan kurikulum itu harus bersifat fleksibel atau mudah, khususnya dalam era pandemi ini. Misalnya, tingkat pencapaian indikator yang terlalu tinggi, karena di era pandemi ini pembelajaran tidak bisa maksimal atau tatap muka secara maksimal, sehingga skala tingkatan kesulitan itu dikurangi. Dan yang ketiga itu pengembangan kurikulum di era pandemi harus bersifat ringkas,
karena masa pembelajarannya tidak semaksimal masa normal, sehingga harus dipersingkat, dipadatkan. Misalnya KD1, KD2 materinya cukup banyak, itu bisa dijadikan satu dan dipadatkan materinya. Yang pertama itu. Atau kita pilih materi-materi yang sesuai dengan kondisi pandemi ini. Semua pelajaran, semua materi di era ini harus dikaitkan, disinkronkan dengan pencegahan COVID-19 ini. Misalnya menjaga kebersihan, materinya menjaga kebersihan, dikaitkan dengan bagaimana materi itu dengan pencegahan COVID-19. Misalnya hubungan keluarga dan tetangga, misalnya di tema itu, misalnya kita kaitkan dengan bagaimana komunikasi atau sosialisasi terhadap tetangga untuk mencegah atau menegur tetangga yang melanggar protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Kita kembangkan sendiri sedemikian rupa. Ini tugas sekolah, harus tegas, harus berani. Yang kedua, sekolah harus berani membuat kebijakan-kebijakan inovatif. Mendikbud pun juga telah memberikan kelonggaran kepada setiap satuan pendidikan. Silahkan dikembangkan sedemikian rupa kebijakan-kebijakan dalam era pandemi ini. Yang penting tidak terpaksa atau tidak memberatkan. Nah, ini berarti kita atau satuan pendidikan ya harus menanggapi itu dengan cara berpikir keras, bagaimana kebijakan inovatif yang harus diterapkan. Yang selanjutnya, saran saya yang selanjutnya yaitu sediakan fasilitas untuk guru dan orang tua dalam menghadapi pembelajaran di era pandemi ini. Karena memang kita guru dan siswa tidak tatap muka secara langsung, khususnya daerah yang tidak berzona hijau. Oleh karena itu, sekolah harus siap memfasilitasi hal itu, khususnya untuk guru dan orang tua. Misalnya terkait dengan biaya paket internet, boleh, menurut saya ini boleh uang bos untuk membiayai hal itu. Orang tua diberikan, untuk guru diberikan. Itu saran saya, karena memang mayoritas orang tua keluarnya itu untuk makan saja sulit, apalagi untuk beli paket internet yang non-stop setiap hari itu. Nah, yang selanjutnya, peran sekolah di era ini harus mengembangkan SDM-nya atau guru-gurunya, karena tidak semua guru pinter IT, pinter mengembangkan media pembelajaran berbasis IT. Mungkin yang muda-muda, yang lebih kreatif, inovatif itu sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi khusus guru-guru yang tidak pernah dilatih tentang itu akan kesulitan. Oleh karena itu, sekolah misalnya membuat program team teaching. Team teaching itu seperti teman sejawat, pembelajaran teman sejawat. Misalnya guru dibentuk 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini beri satu sebagai pembina atau yang ahli dalam mengembangkan IT itu, supaya guru pembina ini akan mengajari guru-guru yang lain. Intinya nyontek ke guru lain boleh. Kalau ujian di siswa tidak boleh nyontek, tapi kalau dalam pengembangan kreativitas itu boleh nyontek. Namanya team teaching atau peer teaching. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, sekarang gurunya seperti apa dalam membelajarkan materinya secara daring ini? Sebenarnya Mendikbud sendiri tidak memaksa sekolah harus menggunakan ini, tidak.
Mendikbud sebenarnya telah memberikan pilihan-pilihan atau alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama misalnya, yang paling ideal, pembelajaran tatap muka secara virtual. Lah, itu menggunakan aplikasi-aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan seterusnya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, dalam model yang pertama ini, tatap muka virtual ini, di situ ada umpan balik langsung. Guru dan siswa itu saling tanya jawab dan memberikan umpan balik langsung. Nah, tapi masalahnya apa? Khususnya di daerah-daerah pedesaan atau pelosok. Karena ini kan live, jadi guru dan siswa dalam waktu bersamaan membuka aplikasi secara bersama, di situ terjadi pembelajaran. Nah, di pedesaan itu atau di pelosok-pelosok terkadang kesulitan sinyal, itu akan mengalami kendala yang sangat berat. Oleh karena itu, bagi daerah yang kesulitan menerapkan model pertama ini, boleh menerapkan model yang kedua. Yang kedua ini, guru merekam video pembelajaran, kemudian video itu dikirimkan melalui WA atau e-learning atau Google Classroom atau media yang lain. Jadi ya seperti guru ngajar di depan siswa, seperti itu direkam kemudian dikirim ke siswa. Nah, di sini memang ada umpan balik dari guru, tapi tidak secara langsung. Misalnya guru mengirimkan videonya ke grup WA. Di situ siswa melihat, menyimak, kemudian boleh bertanya, memberikan pendapat. Guru juga bisa memberikan komentar di situ, tapi kan tidak secara langsung seperti model yang pertama. Nah, di sini saran saya, kita merekam video, kemudian file itu jangan langsung dikirim ke grup WA, karena orang tua atau siswa untuk membukanya butuh data yang sangat besar atau paket yang sangat besar. Jadi lebih baik video itu kita upload di YouTube, kemudian linknya kita berikan kepada siswa atau orang tua siswa untuk disimak di rumah. Tuh. Nah, bagi sekolah yang masih merasa kesulitan dengan model kedua ini, ada model ketiga, yaitu memberikan tugas melalui WA. Misalnya kita tulis di buku atau di kertas, kemudian kita foto, kita kirimkan ke grup WA yang sudah kita bentuk tadi itu. Silakan dikerjakan, misalnya jawaban dikirim melalui grup WA atau email, seperti itu. Ini pilihan yang ketiga, ya memang mudah, tapi kelemahannya apa? Di situ tidak ada umpan balik dan penjelasan guru. Jadi memberikan tugas, siswa ngerjakan, guru menilai, hanya itu saja, tidak ada koreksi, penjelasan dan seterusnya. Ini karena hakikatnya pembelajaran atau ujian itu yang penting umpan baliknya, bukan hasil nilainya, karena siswa butuh penjelasan mana yang salah, kemudian yang benar seperti apa. Itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa, bukan hanya dikoreksi, dinilai. Yang keempat, model yang keempat yang lebih ringan lagi, khususnya bagi daerah yang tidak ada internet atau memang jaringan internetnya sulit. Guru memberikan tugas kepada siswa secara manual, kemudian siswa mengerjakan tugas itu, dikumpulkan nanti ketika sekolah sudah masuk. Jadi gitu, secara manual. Ini lebih parah lagi sebenarnya, tidak ada umpan balik secara langsung sama sekali, tidak ada penjelasan. Siswa dituntut untuk belajar sendiri dengan sumber mencari sendiri. Nah, alternatif yang terakhir, yang kelima, guru menganjurkan siswa untuk belajar secara mandiri. Guru tidak memberikan materi,
guru tidak memberikan ujian, tapi guru hanya memberikan link-link portal yang bisa dibuka oleh siswa, dan siswa mempelajari portal itu secara mandiri. Nah, portal-portal itu seperti saya sajikan berikut ini. Oke, mungkin itu persiapan dalam menghadapi era pandemi. Bagaimana cara belajar secara daring yang efektif dan ideal. Secara detailnya, bagaimana kita membuat video pembelajaran yang menarik untuk siswa dan banyak sumber informasi yang terdapat dalam video itu, ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan Google Classroom yang itu juga seperti kelas sebenarnya, saya akan sajikan pada video berikutnya. Oleh karena itu, subscribe dulu channel berikut, supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Nabil. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih.